Baik, halo adik-adik semuanya. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas mengenai topik hukum Faraday. Nah, jadi ada dua hukum Faraday ini adik-adik. Hukum Faraday pertama mengatakan muatan listrik itu berbanding lurus dengan massa zat yang mengendap. Nah, pengendapan pada umumnya terjadi di katoda. Nah, untuk itu, maka ingatlah demikian, kita bisa hitung berapa massa yang mengendap di katoda tersebut dengan menggunakan persamaan hukum Faraday 1. Nah, jadi itulah dia adik-adik. Nah, persamaan yang paling sederhananya itu adalah Q sama dengan F dikalikan dengan mol elektron. Nah, Q di sana adalah muatan listrik, F di sana adalah tetapan Faraday. Lalu kemudian nilainya nanti itu 1 Faraday sama dengan 96.500 Coulomb. Kemudian, maka nanti harus kita ingat juga mol elektron, ya tetap aja mol elektronnya. Lalu adik-adik sekalian, untuk mudahnya, abang sudah siapkan cara mengingat persamaan ini ya. Kusuka pisang molen lah ya. Oke, kusuka pisang molen itu adalah Q sama dengan F mol N. Nah, demikianlah itu. Kalau Q itu adalah muatan listrik, bisa juga yang kita hitung dia dengan cara I dikali dengan T. Kan begitu ya, Q sama dengan I kali T. Nah, lalu adik-adik sekalian, penting untuk kita ingat tadi, ya, itu Q-nya tadi muatan listrik, F tadi itu tetapan Faraday, mol di sana itu adalah mol zatnya. Nah, bisa jadi mol zat yang ditanyakan kalau dia orientasinya ke soal ya. Lalu kemudian N itu adalah N zatnya, N zat yang ditanyakan itu juga. Nah, bisa jadi nanti yang ditanyakan itu adalah berupa logam, bisa juga berupa non logam. Nah, untuk itu penentuan N-nya nanti adik-adik itu berbeda. Oke, bagaimana sih penentuan N-nya? Mudahnya nanti kalau itu logam, penentuan N-nya nanti akan sama dengan muatannya ya. Muatan logamnya, atau boleh juga sama dengan Willows-nya. Nah, seperti itulah dia. Lalu kemudian harus juga kita ingat bagaimana kalau dia non logam. Kalau dia non logam, menghitung nilai N-nya itu koefisien elektron dibagikan saja nanti dengan koefisien dari non logamnya. Nah, seperti itulah dia. Nah, setelah kalian buat persamaan reaksi untuk katakanlah dia reaksi elektrolisis, maka nanti kan sudah dapat koefisien-koefisiennya, baik koefisien non logam maupun koefisien logamnya kalau itu mengandung logam kan gitu. Nah, jadi tinggal buat saja seperti itu. Oke. Lalu harus kita ingat adik-adik, selain itu juga nanti ada untuk mencari massa ekivalen namanya ya. Kalau dikatakan massa ekivalen, kita bisa hitung dia E sama dengan AR dibagikan dengan N. Nah, demikian itu. Nah, jadi pergunakan rumus-rumus ini dengan baik adik-adik. Nah, kalau mol kita bilang, kalau kita ingat-ingat kembali banyak rumus mol kan, jembatan mol harus ingat dikaitkan dengan volume STP, volume RTP, dikaitkan dengan jumlah partikel, dan lain sebagainya. Banyak itu, jadi harus diingat ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, coba dulu kita bahas dulu, ada contoh soal ini abang berikan ya. Nah, dikatakan di sini massa Ag yang dihasilkan pada elektrolisis larutan AgNO3 katanya. Nah, dengan arus 2 ampere katanya selama 965 sekon katanya ya adalah. Nah, yang ditanyakan adalah massa dari si peraknya. Nah, untuk itu mengerjakan ini ya gampang. Pertama masukkan saja langsung ke rumus kusuka pisang molen. Kusuka pisang molen. Nah, ingat tadi I sama dengan I kali T sudah Bapak paparkan. Maka masukkan I-nya berapa? I-nya 2. Kemudian T-nya berapa? 965 kan? Lalu kemudian sama dengan F tadi tetapan ini 96.500. Lalu kemudian dikali dengan molnya. Mol itu sama dengan gram per AR. Kebetulan kan yang ditanya gram nih. Maka ini gram si Ag bagikan dengan AR Ag-nya. AR Ag diberitahu 108. Baru kita kalikan dengan N-nya. Mana N-nya? N ini kebetulan Ag itu bagaimana dia? Dia logam, dia aja dari Bilox-nya. Bilox Ag di sini positif 1. Kenapa? Karena NO3 ini min. Begitu dia. Nah, NO3 min, Ag-nya positif itu pasti. Kalau kita ionisasi, nah demikianlah dia. Maka sudah bisa kita pastikan N ini sama dengan 1, maka tinggal hitung kita deh berapa kira-kira hasil ini. Yuk. Maka ini boleh hitung ya. Ini dapatlah dia 10 pangkat 2 lah di sini. Lalu 108 dikali 2, 216 dibagi 100 sama dengan 2,16 kan? Maka ini gram sama dengan 2,16 gram lah masanya.
Nah, demikianlah itu adik-adik semuanya, atau W-nya ya. Nah, oke, awal rasa tidak sulit. Kemudian ada hukum Faraday kedua adik-adik. Hukum Faraday kedua ini berlaku kalau dia muatan listriknya sama yang digunakan. Bisa jadi itu pada rangkaian yang sama, bisa jadi juga itu pada rangkaian yang berbeda. Nah, pokoknya muatan listriknya sama. Nah, bisa kita terapkan ini adik-adik. Maka yuk coba lihat, nanti persamaannya mol 1 N1 sama dengan mol 2 N2. Seperti itulah dia. Oke, nah jadi kita ambil dulu contoh untuk ini. Tapi sebelum ke contoh, abang mau kasih kata kunci untuk membedakan bagaimana membedakan antara hukum Faraday pertama tadi dengan hukum Faraday kedua. Bagaimana caranya? Caranya simpel. Kalau ada nanti dua spesi diberitahu di dalam soalmu, maka nanti ingat arahnya itu adalah ke hukum Faraday kedua. Spesi maksudnya zat, ya. Atau mau menghubungkan, diberitahu data dan zat pertama, yang ditanyakan zat yang lain, maka hukum Faraday kedua itu nanti. Oke, tapi kalau hanya fokus ditanyakan itu tentang zat satu zat saja, maka itu arahnya ke hukum Faraday pertama. Nah, coba kita lihat soal ini adik-adik ya. Jika pada elektrolisis larutan NaCl menghasilkan 11,2 liter H2, ingat ya diberitahu data H2. Lalu kemudian di katoda, maka volume gas yang dihasilkan pada anoda. Nah, adik-adik sekalian, tentu beda gas yang dihasilkan di katoda dengan di anoda. Katanya di katoda H2 dihasilkan. Berdasarkan reaksi elektrolisisnya, kalau NaCl yang di elektrolisis, maka tentunya di anodanya adalah Cl2 yang dihasilkan, kan? Nah, karena langsung dioksidasi dia sisa asam lainnya, kan begitu. Maka sudah bisa kita buat hubungannya. Kita bikinlah mol 1 tadi kali dengan N1 sama dengan mol 2-nya dikalikan dengan N2. Dengan catatan bahwasanya mol 1 N1 ini punya siapa? Punya si H2. Dengan catatan lagi mol 2 N2 ini punya siapa deh? Punya si Cl2. Masukkanlah nilai-nilainya. Ayo, sekarang molnya kebetulan datanya apa ini? Data dari si H2-nya 11,2 kan begitu. Nah, jadi 11,2 dalam keadaan apa itu? Dalam keadaan STP ini adik-adik. Kalau misalnya tidak ada diberitahu di dalam soal, katakanlah dia dalam keadaan apa, tapi dia berkenaan dia seperti ini, data volume langsung, maka langsung kita ingat itu di dalam keadaan STP lah, ingat. Maka ayo coba kalau itu di dalam keadaan STP, atau bahkan abang tuliskan aja langsung ini dalam keadaan STP nanti ya. Nah, boleh-boleh saja, karena biasanya di soal juga dibuatnya itu ada juga yang memang di soal tidak dibuat, tapi tidak ada masalah untuk itu ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan data. Kalau hubungan mol dengan volume STP itu adalah volume STP dibagi dengan 22,4. Nah, baru ini kita kalikan dengan N dari si H2 tadi sama dengan, baru ini juga ya yang ditanyakan kebetulan kan tetap volumenya. Volume STP juga bagikan dengan 22,4 baru dikalikan dengan N dari siapa itu? N dari si Cl2. Nah, seperti itu dia. Oke, abang bisa pastikan N mereka ini pasti sama karena sama-sama diatomi. Kalau N-nya sama berarti mati, kan gitu ya. Ini mati. Lalu kemudian 2,4 pasti mati juga, ini mati. Maka VSTP dari si H2 pasti akan sama dengan VSTP dari si Cl2. Itulah kesimpulannya. Nah, kalau misalnya VSTP dari si H2 sama dengan VSTP dari si Cl2, maka berapa nilai VSTP dari si Cl2? Tentu juga 11,2 liter. Nah, demikianlah itu adik-adik semuanya. Oke, awal rasa tidak sulit ya. Nah, itulah untuk hukum Faraday.